Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran hari ini 24 Agustus 2022 dengan tema perhentian jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11 kita membaca pernyataan Alkitab mengenai Abraham. Kita membaca bagaimana Abraham telah melihat kota itu walaupun dia belum mati. Ibrani 11 ayat yang ke-9 berkata, karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Abraham tidak feel at home di tanah di mana dia berdiam. Dia tidak merasa betah di tanah di mana dia berdiam dengan keluarganya. Itu tanah Kanaan yang sebenarnya. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk keturunannya secara darah daging, yaitu bangsa Israel atau orang Yahudi. Ia tinggal di situ seolah-olah sebagai orang asing. Ia tinggal di kemah. Ia tidak membuat rumah permanen seperti yang pernah dimilikinya di Ur Kasdim, lembah Sumeria yang subur dan sudah modern atau maju pada zamannya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa ia tinggal di situ bersama dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Pernyataan janji yang satu itu maksudnya adalah kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi, bukan tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Yang dijanjikan sebenarnya adalah Yerusalem baru, yang sekarang menjadi tujuan perjalanan kita. Tetapi yang hanya dari jauh Abraham melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Memang, betapa sulit memiliki penghayatan bahwa dunia bukan rumah kita, bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem baru. Maksud kata ketinggalan yang Alkitab kemukakan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang pertama adalah keyakinan akan langit baru bumi baru, janji Allah tentang perhentian, tentang Yerusalem. Itu seiring dengan perubahan karakter dan kodrat kita. Tidak mungkin orang bisa menghayati perhentian jiwa jika karakternya masih berantakan. Jadi, seiring dengan kesucian hidup, kehidupan yang tak bercacat, tak bercela, terlepasnya dari ikatan percintaan dunia, seiring itu pula pengharapan kita akan dunia yang akan datang. Hendaknya itu mengkristal, menguat dalam diri kita. Jika kita bisa demikian, kita menjadi tidak takut mati sama sekali. Sama sekali tidak takut menghadapi kematian. Tetapi di sisi lain yang ketinggalan pasti merasa bingung. Kok bisa ya tidak takut mati? Mereka tidak akan memahami karena kesucian hidupnya tidak bertumbuh dan keterikatannya dengan dunia juga masih banyak. Mereka tidak yakin Allah menyediakan perhentian, tidak yakin bahwa Allah menyediakan langit baru, bumi baru. Walaupun mulut mereka berbicara percaya, namun sebenarnya hati mereka tidak yakin penuh. Banyak orang di bawah bayang-bayang binasa, terpisah dari Allah selama-lamanya, tetapi mereka bisa hidup dalam ketenangan. Ini membuktikan bahwa jiwa mereka sudah sakit, sudah rusak. Tanpa disadari, mereka telah menjadi sesat. Suatu saat nanti, mereka akan ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ketinggalan
ini akan terjadi dalam hidup seseorang, tetapi jangan terjadi dalam hidup kita. Ketika orang menjadi semakin tua, semakin pula mendekati kematian, biasanya tidak bisa yakin ada surga. Sudah jelas mau mati, tetapi ia tidak yakin. Tidak bisa yakin bahwa ada langit baru, bumi baru yang menantikan dia. Mau mati saja, yang dipikirkan bagaimana masih punya barang tertentu. Yang dipikirkan adalah, sebelum mati, aku ingin ke sana. Sebelum mati, aku mau memiliki barang itu. Sebelum mati, sudah sibuk memikirkan bagaimana petinya atau kuburannya. Bukan tidak boleh, saudaraku. Memang sebaiknya sebelum mati, kita hendaknya bisa mempersiapkan semua itu, supaya yang hidup tidak direpotkan. Tetapi jangan hanya sibuk memikirkan peti. Peti itu hanya tempat untuk tulang belulang. Yang lebih penting dan utama adalah pikirkan rumah kekalmu. Jika ajal sudah menjemput, sudah terlambat, sudah tidak bisa. Banyak orang ketinggalan, tetapi mereka merasa biasa saja dan santai saja menjalani kehidupan. Kita harus berusaha agar kita tidak menjadi salah satu dari mereka. Jangan merasa tenang-tenang saja dalam menjalani hidup. Dunia akan berakhir. Umur kita akan selesai, saudaraku. Detak jantung dan denyut nadi kita pun akan berhenti. Tetapi kita memiliki perhentian. Maka masalah sebesar apapun yang kita miliki saat ini akan terasa kecil. Kita merasa merdeka karena kita memiliki perhentian. Jadi saudaraku yang terkasih, proyeksi kita adalah sampai pada tempat perhentian. Fokus kita adalah tempat perhentian, langit baru, bumi baru. Hendaknya kita bukan hanya cakap dalam berbicara, melainkan juga harus berjuang terus. Harus on processing dalam perjalanan. Kalau bangsa Israel perjalanannya menempuh jarak, kalau kita menempuh perubahan, pasti ada di antara kita yang hatinya tersentuh dan mulai berkata, aku mau Tuhan. Tetapi jangan sampai kita tidak waspada dan lebih mendengar suara lain dalam hati yang berkata, nanti saja, jangan terlalu ekstrim lah. Biasa-biasa saja. Jangan terlalu suci lah hidup ini. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Jangan dengarkan perkataan yang menyesatkan ini. Sehingga khotbah yang mestinya mengubahkan kita menjadi tidak menyentuh sama sekali atau tidak berarti. Saudaraku, kita harus selalu mengingat bahwa proyeksi kita hanya satu, yaitu kekekalan. Pelayanan ini hanya untuk mempersiapkan kita menjadi umat yang layak bagi Dia, menjadi mempelai sebagai perawan suci di hadapan Tuhan. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.